Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tia Mustina dengan akhir 08 dari kelas 5A. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Mbak Irma ini teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang Mbak Irma yang pernah menjadi duta selama menjadi mahasiswi di Universitas Sriwijaya Madura. Mungkin bisa dijelaskan Mbak gimana pengalaman serta nanti lebih lanjut mungkin perkenalan kami. Oke, baik. Salam. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Tina Febrianti, biasa dipanggil. Saya merupakan alumni mahasiswi dari Universitas Sriwijaya Madura yang telah menyelesaikan tugas akhir saya, pendidikan saya di Universitas Madura. Dan alhamdulillah kemarin sudah sempat selesai dan jadi wisuda. Jadi sudah resmi jadi alumni. Selanjutnya saya juga tahu ya kalau Mbak Irma ini adalah duta ya, duta visual. Nah, mungkin bisa dijelaskan Mbak selama menjadi duta, selama terpilih menjadi duta itu seperti apa perjalanannya? Oke, jadi mungkin secara singkat saja ya, ada yang dikatakan yang diadakan oleh himpunan sendiri dari beberapa meskipun setiap project itu pasti ada. Jadi terpilihnya dulu itu karena saya memang kayak diwakilkan di teman-teman kelas, karena mungkin suruh mencoba hal baru untuk menjadi duta. Sebenarnya saya nggak pernah terpikir untuk menjadi seorang duta, cuman coba aja mungkin ya kalau kan pembahasan baru bisa saya coba karena sebelumnya sama teman. Terus saya tentu pengetahuan saya ternyata saya didaftarkan di situ, baru saya tahu lalu oke lanjut aja kalau ternyata memang benar diajukan oleh orang tua ya, bukan karena adanya ketertarikan awalnya. Iya, karena nggak mungkin kayak ini nggak salah kayak aja sih. Selanjutnya ini Mbak, perasaan menjadi duta saat terpilih pas dilanjutkannya apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Oke, baik. Mungkin saya kan memang bukan penerima ya, tapi saya di sini sebagai anak satu. Perasaannya memang agak gak nyangka ya teman-teman. Soalnya kan di sini saya malah berkontribusi dulu karena keberatan dari teman-teman saya, terutama teman-teman kelas saya. Dan ternyata aku sudah bilang ke teman-teman kalau mau rezeki ya ada coba yang aku mencoba itu. Tapi ternyata anda rezeki dan karena saya terpilih itu tapi setelah saya masuk di dan bertemu dengan orang-orang baru dan saya merasa kayak ini orang yang memang harus saya kenalkan, terutama di dunia pendidikan yang ada di sekitar bersama ruang untuk teman-teman kita se-UTS, se-IP. Waktu itu saya terpilih pada semester berapa? Kalau nggak salah itu waktu semester 5. Itu memang sangat berat ya. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan nggak bagaimana caranya menyeimbangkan waktu saat jadi duta ataupun saat jadi mahasiswa, karena ini dua peran yang berbeda. Oke, baik. Jadi kalau untuk membagi waktu dan perannya juga mungkin kita ya membagi waktu. Tapi di sini kan waktu itu masih dalam kondisi COVID, ya, tapi tidak memungkinkan kita itu langsung terjun. Jadi aku waktu itu memang sama teman-teman memang kayak lebih aktif, dimana kayak di bidang aktif dan peran di dunia dokumentasi yang aktif. Jadi waktu itu kami juga mengadakan kunjungan ke kebun lestari bersama anak. Jadi itu programnya bukan hanya duta PPK sendiri ya sebenarnya, tapi lebih ke satu lingkup. Karena apa? Waktu itu juga dibatasi sama keadaan. Gak bisa kita totalitas untuk mau di bidang pendidikan sendiri, bagi sendiri kan. Karena memang batasan COVID, tapi tidak memungkinkan untuk beraktivitas. Lalu untuk proses
Mbak nih untuk menghadapi program-program atau kinerja Mbak sendiri itu bagaimana sih cara Mbak mengevaluasi kinerja Mbak atau Mbak dengan istilahnya sekarang ada seperti observasi Mbak? Oke, jadi aku sama teman-teman kita yang satu lingkup itu juga kayak kita sharing, ada pertemuan di mana kita satu kita lingkup juga ketika sendiri itu kayak berperan apa yang dibutuhkan untuk produksi sendiri. Terus biasanya lebih ke orang yang dibutuhkan sama kita sendiri sama terus untuk kayak sebenarnya kita biasanya sharing sama teman-teman kita satu fakultas sebenarnya apa yang kita dipelajari, apa yang bisa kita sharingkan jadi saling melengkapi satu sama lain. Dan itu semua tak luput ada hambatan dan tantangannya sendiri. Iya. Mungkin tantangan besar apa saat ini kita? Oke, jadi mungkin ya pertama kali kan yang saya tahun 2021 itu kayak lebih dicondongkan ke sebuah program. Jadi dulu duta yang sebelum-sebelumnya memang kayak ya wis terpilih menjadi duta, tapi tidak diberikan program. Jadi cuma kayak kamu ya wis terpilih, oke kamu pengembangan 1, 2, 3 bisa selesai. Nah semenjak tahun 2021 itu kayak ayo bikin benar-benar yang baru. Sekiranya itu kita dimana saat ini alamnya sudah ada Indonesia sedangkan itu nggak ada. Jadi dulu kita biasanya kayak membuat proker meskipun kecil, tapi mulai dari situ kita saat ini udah mindsetnya kayak membuat semua dengan baru. Contoh yang dulu itu belum ada akunnya sama sekali terutama di IG ya, jadi kita nggak bisa mengupload kegiatan kita di situ. Yang kedua kita buat proker, kita buat proker apa sih yang dibutuhkan sama prodi seperti itu. Terus yang ketiga prokernya itu tentang apa? Tentang kita sendiri. Nah pertama untuk IG udah bisa ya, yang kedua untuk kita sendiri. Nah kita sendiri itu di bidang PAUD sama pendidikan itu agak terhambat karena apa? Lingkup dari HMP sendiri sudah ada di situ, sedangkan kita juga sebagai kita juga bisa menyomot programnya mereka. Jadi kayak hambatan dari kita cenderungnya terus untuk yang fakultas mungkin karena ini punya satu departemen ya, maksudnya satu admin, jadi kayak lebih terangkat apa yang dibutuhkan. Nah mau disitulah ada mungkin hambatan ya, mungkin sebuah proker ya namanya juga macam, tapi juga ada yang lebih terlaksana dan belum terlaksana itu kita di bidang apa? Di bidang prodi, karena memang kayak membuat suatu hal baru sedangkan di itu sudah ada sendiri, di prodi juga ada sendiri, di lingkup prodi juga sudah ada sendiri. Ternyata ini sekalian betul sekali ada di dua peran, satu dari peran mahasiswa dan peran kita sendiri. Mungkin bisa dijelaskan Mbak, berbeda ya ucapan apa yang mahasiswa ataupun saat telah menjadi duta, saat mengemban menjadi duta. Oke baik, karena memang apa hambatan ya, hambatannya juga apa yang tercapai yang membawaannya itu yang pertama kita dilatih sebagai pribadi yang untuk selalu mengingatkan diri untuk terutama jadi kita untuk berusaha untuk menata lagi itu pasti di bidang kita. Yang kedua itu penampilan. Itulah masuk kita sebagai peran yang bakal terjun di bidang pendidikan, pasti kita harus mempersiapkan sendiri seperti kayak kemampuan kita rapi, terus cara bicara kita, terus kayak tingkah laku kita, attitude kita itu harus dijaga. Apalagi kita itu sebagai ikon adanya duta, ikonnya dari kita itu adalah wakilnya bagi di mana seperti apa yang pendidikan
gimana kita mempersiapkan diri kita kalau kita cara kerja. Intinya tuh kalau kuliah itu ada 3 ya, kayak smart, pure, sama smart beauty. Kalau beauty, smart itu lebih ke bagaimana kita cara mendidik, terus intelektual kita sama yang kedua itu behavior, bagaimana kita bertindak laku sama teman-teman, sama anak-anak, sama orang lain sekitar kita. Yang kedua itu beauty bukan hanya sekedar cantik, tapi penampilan kita sudah kita menjadi bintang terakhir pelajaran terpenting apa yang tidak dapatkan saat kita, karena mungkin ya saat kehidupan mahasiswa mungkin hanya sebatas habis ini pulang, habis ini kerjain tugas, habis ini kerja kelompok, tapi apa yang kita mungkin oke, jadi kayak ada nilai tersendiri saat kita, karena apa? Yang pertama itu kita dikatakan sedemikian rupa, jadi kayak mungkin pakai kuliah biasa jadi tapi kalau kita kayak lebih ke akhlak kita lebih disusun, dan bagaimana kayak kita berbicara, berlaku, bahkan bukan hanya kepada yang lebih tua ya, tapi sesama seangkatan sendiri, tapi dikatakan. Tapi itu contoh dari proyek kamu dipilih dari kamu akhirnya, jadi kamu lebih bersikaplah positif, baik itu baik akhlak maupun ilmunya, jadi kayak lebih bertahan. Dan saya sendiri merasakan setelah itu banyak hal sekali, contoh terkait dengan kompetensi. Jadi kayak saya di sini merasa lebih lagi kayak memperlanjut lagi dari diri saya, terus bersikap berbicara saya tapi di sini juga ada nilai plusnya, jadi kayak attitude-nya juga, karena mungkin kita kan juga biasanya butuh perwakilan ya, perwakilan dari undang-undang kayak diundang sebuah acara, contohnya kayak di lingkup perkembangan atau di lingkup seperti itu, kayak ini program dari program dari IPA, dari info seperti itu. Jadi kayak kita tuh bawa nama baik jurusan, jadi sebaik mungkin kita juga bawa teman mungkin sekilas ya dari penjelasan Mbak Nirma sendiri nih teman-teman. Semoga dengan penjelasan ini teman-teman bisa lebih produktif lagi dalam berkuliah, tidak hanya pulang seperti itu teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Nirma karena sudah berkenan hadir ya untuk saya wawancarai sekilas tentang lingkup pendidikan. Selanjutnya mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.